Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kembali bersama saya Muklis. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait pemutahiran data guru untuk guru tertentu atau PPG dalam jabatan. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Nunu Suryani ya, untuk PPG guru tertentu akan dibuka seleksi administrasinya itu diperkirakan di Oktober atau November. Mengingat ini sudah penghujung Oktober, sampai detik ini belum ada, kemungkinan besar di November, tapi tidak menutup kemungkinan juga di akhir Oktober nanti itu sudah dibuka ya. Jadi silahkan dipersiapkan. Kemudian tidak ada pretest ya, dan tidak harus memiliki NUPTK. Jadi bagi rekan-rekan guru yang belum memiliki NUPTK tetap bisa mengikuti. Yang penting Bapak Ibu sudah masuk ke dalam Dapodik ya. Masuk dalam Dapodik periode 2023-2024 ya di semester kemarin. Kemudian sudah harus S1 ya. Jadi kalau belum S1 ya tidak bisa, tetap harus S1. Dan nanti ijazahnya harus linear dengan bidang studi PPG-nya. Jadi jika Bapak Ibu adalah guru di kualifikasi pendidikannya adalah misalkan guru PGSD, maka ambillah nanti serdiknya itu guru kelas SD. Jika PG PAUD ambil guru PAUD. Atau mungkin bahasa Inggris ambil tetap bahasa Inggris ya sesuai dengan jurusannya, seperti itu. Kemudian data harus valid. Nah, ini akan kita bahas ya, data harus valid apa saja yang harus kita cek. Yang pertama tentu saja NIK harus sesuai dengan Dukcapil. Nah, untuk mengecek bagaimana NIK itu sesuai dengan Dukcapil, Bapak Ibu bisa login ke aplikasi SIM PKB ya. Jadi Bapak Ibu silakan login ke SIM PKB. Kemudian silahkan nanti cek di bagian NIK-nya apakah sudah checklist hijau seperti ini ya. Jika Bapak Ibu arahkan di checklist hijau ini sudah ada keterangan valid Pusdatin. Nah, jika belum ada checklist hijau atau silang merah, Bapak Ibu silahkan klik cek validasi NIK dan NUPTK di bagian ini. Klik saja. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya, validasi data NIK dan NUPTK berhasil dilakukan. Kita klik OK, nanti akan muncul di sini apakah dia silang hijau ya, hijau, checklist hijau atau silang merah. Jika checklist hijau artinya data sudah sesuai dengan Dukcapil. Tetapi jika silang ya berarti data Bapak Ibu tidak sesuai dengan Dukcapil, maka silahkan berkoordinasi dengan operator sekolahnya ya untuk memperbaiki datanya di Perval PTK ya, di perbaikan identitas jika itu bermasalahnya di NIK. Nah, jika NUPTK silahkan cek di perbaikan data identitas di Perval PTK di perbaikan arsip ya jika yang menjadi masalah NUPTK. Tapi bagi rekan-rekan yang paling penting itu NIK-nya ya, NIK harus sesuai dengan Dukcapil. Oke, kemudian setelah itu ya, setelah Bapak Ibu memastikan NIK-nya sudah sesuai, maka Bapak Ibu silahkan cek apakah riwayat pendidikannya terutama S1-nya itu sudah diinput ya. Sudah diinput ya. Untuk mengeceknya silahkan di sini ya, jenjang pendidikan terakhir adalah S1 ya, di SMPKB juga sudah ada. Jadi pastikan di sini jenjang pendidikan terakhirnya itu S1. Jika masih belum, silahkan diinput di PTK Datadik. Bapak Ibu bisa menginputnya secara mandiri, tinggal login saja nanti ke ini ya, ke PTK Datadik kemdikbud.go.id. Kemudian cek di bagian riwayat pendidikan di sini ya, di pendidikan cek apakah datanya sudah diinput semua seperti ini ya, mulai dari SD, SMA, SMP, SMA, S1 ya. Jika S1-nya ada 2, silahkan diinput keduanya, tidak ada masalah ya. Nanti Bapak Ibu bisa memilih yang mana yang akan menjadi ini ya, yang nanti terpanggil itu yang mana gitu. Jadi seandainya dia guru kelas PAUD silahkan ambil yang ini. Tapi jika Bapak Ibu hanya ingin menginput satu juga tidak masalah, silahkan diinput satu saja, yang lainnya dihapus dengan mengklik ini. Nah, jika seandainya belum ada, silahkan tambahkan baru ya dengan ini ya. Bapak Ibu klik di bagian ini, kemudian klik tambah riwayat pendidikan ya, seperti itu. Nanti untuk tutorialnya Bapak Ibu bisa cek di video saya sebelumnya ya. Nanti saya sediakan linknya di kolom komentar. Oke, itu terkait ijazah S1. Nah, selain itu Bapak Ibu juga harus melakukan verval ijazah di Info GTK. Nah, silakan masuk ke Info GTK ya, kemudian cek di bagian verval ijazah. Nah, di sini pastikan sudah terverifikasi ya.
dan Bapak Ibu sudah menceklis seleksi PPG ya. Kemudian kirim konfirmasi jika belum melakukan konfirmasi, tapi jika sudah mengklik konfirmasi, ya sudah abaikan seperti ini ya, sudah dikonfirmasi oleh PTK-nya, jadi saya tidak perlu konfirmasi lagi ya. Dan batas untuk konfirmasi ini sampai 3 kali. Nah, jika seandainya Bapak Ibu sudah terlanjur 3 kali dan belum memilih ini, silahkan coba lakukan verify ijazah baru, kemudian input ulang data ijazahnya ya, sesuai dengan video saya sebelumnya. Bapak Ibu bisa cek bagaimana cara verify yang benar ya, sehingga datanya tidak salah. Nah, silahkan diikuti, nanti verify ijazah baru, kemudian nanti silahkan pilih melamar P3K, seleksi PPG jika memang Bapak Ibu belum PPG dan belum ASN ya. Kemudian kirim konfirmasi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, selain dari ijazah, tentu juga satuan pendidikan ya, atau dalam hal ini sekolah induknya ya. Nah, Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu itu hanya mengajar di satu induk ya, tidak 2 induk. Nah, Bapak Ibu bisa mengeceknya di SIM PKB ya, di sini Katmingkalnya sudah jelas ya, satu, atau Bapak Ibu juga bisa cek di Info GTK ya. Di Info GTK juga nanti akan ada di bagian di sini, di bagian hasil validasi, di bagian kepegawaian ini sudah valid ya. Artinya kepegawaian dia itu tidak bermasalah ya. Kalau seandainya induknya 2 itu bisa bermasalah ya, tidak valid ya kalau induknya 2, harus satu induknya saja. Di PT Karatadik juga jelas, Bapak Ibu bisa cek di bagian biodata, kemudian di kepegawaian ya. Di sini akan kelihatan ya, di Bapak Ibu mengajar di mana. Seharusnya di penugasan ya, tapi di penugasan ini tidak ada. Jadi Bapak Ibu bisa ceknya nanti di Info GTK di bagian kepegawaian, atau nanti di SIM PKB ya, di sini di Katmingkalnya itu pastikan sudah sesuai. Oke, kemudian selain itu, selain yang sudah kita sebutkan tadi, Bapak Ibu juga silahkan cek riwayat karirnya sebagai guru. Nah, cek di bagian PTK Datadik di bagian riwayat. Silahkan jika seandainya belum ada riwayatnya, seharusnya pasti ada ya, walaupun hanya satu riwayat itu harus ada. Kalau enggak nanti invalid davodiknya pasti. Operator sekolah tidak akan bisa sinkron. Nah, silahkan dicek ya. Di sini saya sudah perbaiki, tapi belum masuk datanya. Tadi barusan saya sinkron. Seharusnya jenis PTK ini bukan guru kelas, tapi hanya guru ya. Jenis PTK guru. Kalau guru kelas ini sekarang itu masuk ke jabatan kelas ya. Jabatan PTK. Jadi kalau jenis PTK-nya guru, jabatannya apa? Sebagai guru kelas atau guru mapel dan seterusnya, seperti itu ya. Ini kalau Bapak Ibu berkoordinasi dengan operatornya. Jika masih guru kelas, silahkan minta diperbaiki ya, jenis PTK-nya itu guru. Kemudian lembaga pengangkatnya harusnya ini nama sekolah bukan nama yayasan, saya salah, sudah saya perbaiki tapi belum masuk datanya. Sudah sinkron, mungkin sekitar kurang lebih ya 2 jam 3 jam lagi baru berubah ini. Nah, nanti di sini diinputkan nama sekolahnya ya, karena yang mengangkat adalah sekolah. Kemudian nanti untuk nomornya SK sesuaikan dengan SK pengangkatannya, tanggal SK, TMT, TST jika ada ya masa berlakunya silakan diinput, jika tidak ada atau masih di sekolah tersebut silakan dikosongkan saja. Kemudian tempat kerjanya ini adalah kabupaten atau kota di mana sekolah tersebut berada ya. Jika di kabupaten di kota Medan maka buatlah Medan ya, jika di tempat lain buat tempat lain ya, bukan nama sekolahnya ya, tapi kabupaten atau kota di mana sekolah itu berada. Nah, kalau yang lembaga pengangkat itu baru nama sekolahnya. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian mungkin sebagai tambahan selain yang sudah kita jelaskan tadi, nah jika Bapak Ibu di SIM PKB silahkan dipastikan juga untuk di bagian profil itu emailnya sudah sesuai ya, email alternatifnya. Jika seandainya belum, silahkan Bapak Ibu perbaiki ya. Cara memperbaikinya tinggal diklik saja di bagian ini ya, kemudian nanti ada data kontaknya, silahkan diganti ya. Data kontak ini ada emailnya, silahkan Bapak Ibu isi, kemudian telepon selulernya silahkan diisi disesuaikan. Selain itu Bapak Ibu juga bisa memperbaikinya melalui ini ya, klik ke profilnya, kemudian klik dashboard akun di sini. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengecek
apakah, akun SIM PKB-nya ini sudah tertaut dengan akun Belajar ID-nya. Nah, untuk Belajar ID silakan diklik bagian integrasi layanan, nah klik selengkapnya, jika sudah seperti ini tertaut, maka ini sudah tertaut. Tapi jika belum ada, silakan lakukan penautan, akun Belajar ID dengan akun SIM PKB. Nah, kemudian, selain itu tadi, dia di bagian data personal. Nah, Bapak Ibu bisa mengganti foto di sini, nama lengkapnya, tempat tanggal lahir, jenis kelamin ini terkunci ya. Ini mengacu kepada data Dafodik. Jadi jika ada kesalahan silakan perbaiki di Vepal PTK. Kemudian untuk informasi kontaknya, nah untuk nomor handphone silakan Bapak Ibu perbaiki di sini. Kemudian email alternatif silakan Bapak Ibu cek apa edit di sini. Tinggal klik saja masukkan emailnya seperti itu ya. Nah, atau tadi seperti di bagian profil ya. Saya kasihkan dua opsi cara merubah nomor handphone atau nomor email alternatif di akun SIM PKB-nya. Oke, demikian ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan terkait pemutahiran data data guru ya untuk PPG guru tertentu dalam rangka nanti untuk mengikuti seleksi administrasi PPG guru tertentu tahun 2024. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang kami mohon maaf. Jika ingin ada yang ditanyakan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.